Jadi panjang ya. Panjang. Keluhannya cukup banyak gitu ya. Lengkap tapi sudah dokter ya? Lengkap sekali. Bahkan dia udah menceritakan mulai kapan. Iya. Nah, cuma masih ada kurang. Apa itu? Nah, sebenarnya bagaimana rumah tangganya, keluarga itu seperti apa. Nah, kalau kita melihat apa yang dia alami, dia sepertinya mengarah ke satu fobia sosial. Jadi tidak mau berinteraksi dengan lingkungan, takut dengan lingkungannya, cemas, sehingga dia menarik diri. Nah, kalau akhirnya dia emosian, nah dari perasaan-perasaan cemasnya tadi menimbulkan gangguan mental yang lainnya. Apakah dia mengalami suatu yang depresi? Nah, ini harus ditelaah lebih lanjut. Sebenarnya kalau boleh saran untuk Pak Ahmad ya, yang di Sunggal tadi ya. Nah, coba konsultasi ke psikiater. Ya, coba kita telaah apa sih sebenarnya yang terjadi secara jelas. Nah, apakah dia satu gangguan cemas atau fobia saja terhadap lingkungan, atau memang sudah ada gangguan mental lain yang lebih berat yang mendampingi gangguan cemasnya tadi. Dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, itu bisa nanti di sana si dokter membantu dengan yang kita sebut sebagai psikoterapi, ya. Mungkin diberi sedikit pengobatan supaya keluhannya bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Biasanya penanganan awal itu bagaimana? Biasanya kalau mereka datang ke psikiater, ya, ke dokter spesialis kedokteran jiwa, biasanya si dokter akan menggali dulu, ya, apakah yang terjadi pada pasien ini, apakah memang hanya fisik, apakah dia mengalami suatu gangguan depresi, ya, apakah dia mengalami suatu gangguan mental berat, apakah dia mengalami suatu kecemasan, atau dia mengalami suatu gangguan nyeri yang menetap. Nah, jadi si dokter jiwanya, dokter kesehatan jiwanya itu akan meriksa ini yang mana sih? Apakah dia depresi? Nah, depresi juga ada keluhan fisik ya. Ada keluhan sakit. Jadi bukan masalah pikiran atau kejiwaannya saja ya. Fisiknya seperti apa itu? Misalnya seseorang yang depresi, dia kan moodnya jelek, mudah menangis, malas melakukan aktivitas. Nah, nanti muncul badannya lemas, tidak bertenaga, tidak nafsu makan, tidak bisa tidur, ya, nyeri tengkuk. Nah, sakit kepala misalnya. Nah, tangan kaki terasa kebas, tidak nyaman. Nah, itu juga ada keluhan fisik seperti itu. Orang-orang dengan gangguan cemas, gangguan ansietas, ya, itu juga ada keluhan-keluhan fisiknya. Nah, misalnya dia datang dengan jantung berdebar, seperti mau mati, ya, sakit kepala, perasaan berkunang-kunang, seperti mau pingsan. Nah, itu juga ada pada gangguan cemas. Gangguan ansietas, ya. Nah, atau gangguan mental berat, misalnya terganggu jiwanya, misalnya kita sebut skizofrenia. Ya, orang-orang skizofrenia juga kadang-kadang dia mengeluhkan rasa sakit. Nah, tapi yang ketiga yang saya sebut di terakhir ini, itu bukan bagian dari gangguan nyeri menetap. Nah, kalau memang tidak terbukti untuk gangguan depresinya, tidak terbukti untuk gangguan cemasnya, tidak ada gangguan mental berat, kita harus berpikir ini adalah suatu gangguan nyeri menetap. Baik. Iya, itu tadi pembahasan kita tentang nyeri menetap, dan ini sudah ada beberapa SMS masuk nih dokter di 0811 616 943. Yang pertama dari Bapak Rahmat, 35 tahun di Sunggal. Saya mau bertanya dokter, ada keluhan, saya sering gelisah kan dokter, cemas, bahkan sering ketakutan. Saya juga minder orangnya, sampai saya nggak pernah berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan saya karena saya itu sangat pemalu. Apalagi kalau saya berjumpa dengan orang-orang di lingkungan saya, saya sering gugup, keringat dingin, bahkan dokter saraf atau dokter jantung kan tidak terjadi apa-apa, tidak ada masalah. Lantas apa yang harus dilakukan dia itu untuk mengobati nyeri yang sebenarnya itu secara kalau kita ke dokter yang biasa atau dokter umum itu tidak ada
Ini lantas kemana dia harus akhirnya melakukan penanganan ini? Ya, jadi gini, yang seperti ini biasanya kasusnya pasiennya tidak tahu kalau dia memang mengalami suatu konflik emosional. Dia menganggap bahwasanya konfliknya itu merupakan hal yang wajar, merupakan hal yang memang tidak ada masalah. Ya. Nah, tetapi keluar fisiknya membuat dia akhirnya mencari pertolongan ke dokter. Nah, sesudah dia mencari pertolongan ke dokter, si dokter nyatakan tidak ada masalah, dia akan pulang dengan kecewa. Nah, dia akan menyatakan, si dokter tidak berkompeten, tidak pintar. Dia akan cari dokter lain, berpindah ke dokter lain. Nah, sesudah ke dokter lain, dinyatakan hal yang sama, dia akan lari lagi ke dokter lain. Jadi sehingga terjadi satu yang disebut